Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Belajar Python tanpa basic technical ataupun programming. Apakah Python sulit dipelajari bagi non-technical ataupun non-programmer? Dasar dari pemrograman sebenarnya adalah logika. Dengan logika, pasti kita lebih mudah dalam mempelajari bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrograman, pasti mempunyai logika yang hampir sama. Seperti PHP, Java, .NET, ataupun Python. Pasti memiliki irisan yang sama terkait logika. Dengan bahasa pemrograman, kita dapat memberikan perintah atau instruksi ke komputer atau mesin. Komputer atau mesin harus diberikan perintah atau instruksi yang jelas dan runut. Sama seperti kita ingin membuat kopi, pasti kita mempunyai cara standar yang runut. Seperti merebus air, kemudian kita menunggu air mendidih, kita siapkan gelas, kemudian kita masukkan kopi ke dalam gelas, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas. Contoh lain, instruksi jelas dan runut seperti kita membuat mie. Pertama, kita merebus mie, kemudian kita tunggu airnya mendidih, kemudian kita masukkan mie ke dalam air yang mendidih, kita siapkan mangkok, masukkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. Sama halnya dengan kita memberikan instruksi ke komputer, haruslah jelas dan runut. Maka pada sesi ini saya akan coba membahas algoritma sederhana menggunakan tools. Algoritma merupakan kumpulan instruksi yang jelas dan struktur. Saya menggunakan tools Flowgorithm untuk membantu kita memahami step by step pada pemrograman yang outputnya nanti mempermudah teman-teman dalam mempelajari basic Python. Bagi teman-teman yang tidak familiar bahasa pemrograman, video sharing ini semoga bisa bermanfaat untuk kita belajar Python mulai dari nol tanpa perlu memiliki background technical ataupun programmer. Saya menggunakan Flowgorithm, bisa diakses di flowgorithm.org. Kemudian kita klik download. Di sini bisa kita sesuaikan 64 bit, 32 bit untuk Windows atau menggunakan Macintosh atau Linux. Saya menggunakan 64 bit, kemudian kita install. Berikut tampilan dari Flowgorithm. Kita bisa membuat algoritma yang runut dari start sampai end. Pada Flowgorithm terdapat beberapa statement seperti input untuk menginput data, output untuk menampilkan data, declare untuk menentukan tipe data, kemudian assign untuk memberikan value pada parameter, if untuk sebuah kondisi, lalu looping atau perulangan, bisa menggunakan while atau for. Langkah pertama kita menggunakan output. Kita tulis hello world. Kemudian kita OK, kita run. Berhasil menampilkan hello world. Kita dapat mengenerate otomatis source code Python atau bahasa pemrograman lainnya. Saat ini kita menggunakan Python, print hello world, kemudian kita copy paste. Untuk tahap belajar saya menggunakan Colab milik Google. Dengan menggunakan Colab Google, kita tidak perlu menginstal Python. Kita klik notebook baru. Berikut tampilan Colab Google. Kita beri nama belajar Python 1. Kita tinggal paste dari code Flowgorithm. Kemudian kita run atau shift enter. Berhasil menampilkan hello world. Print pada Python digunakan untuk menampilkan data. Tipe data Python. Yang pertama string. Contoh, ayo belajar Python. String diapit dengan petik 2 atau petik 1. Lalu integer, contoh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Integer merupakan bilangan bulat. Lalu float, contoh 1,25 atau 0,99. Float merupakan bilangan pecahan. Tipe data berikutnya boolean, contohnya true atau false, yang menyatakan benar atau salah. Lalu tipe data heksadesimal, contoh 9A atau 1D3, bilangan format heksa. Tipe data kompleks, contohnya 1 plus 5J.
Tipe data kompleks merupakan pasangan angka real dan imajiner. Ada tipe data list, data yang menyimpan berbagai tipe dan value yang dapat diubah. Kemudian tuple, data yang menyimpan berbagai tipe dan value yang tidak dapat dirubah. Kemudian dictionary, tipe data yang menyimpan berbagai tipe berupa pasangan penunjuk dan nilai. Membuat variabel pada Python. Pada variabel Python, kita bisa membuat variabel menggunakan huruf kecil semua ataupun huruf besar semua, ataupun kita bisa menggunakan angka. Tetapi angka tidak boleh kita letakkan di depan, dan kita juga tidak boleh menggunakan spasi. Berikut contoh legal dan ilegal variabel. Variabel merupakan case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil adalah suatu hal yang berbeda. Tidak boleh diawali oleh angka ataupun simbol kecuali underscore. Variabel tidak boleh menggunakan spasi, strip plus, slash, dan bintang. Kemudian output hello world saya hapus. Kita buat variabel baru dengan klik declare untuk kita tentukan tipe data. Integer untuk bilangan bulat, real untuk bilangan pecahan, string untuk numerik ataupun teks, kemudian boolean untuk true atau false. Kita menggunakan integer, jadi kita membuat variabel x dengan tipe data integer. Kita buat variabel baru lagi, kita declare variabel y, kita gunakan tipe data string. Kemudian variabel x saya kasih value, dengan kita klik variabel assign, variabel x sama dengan 5. Jadi variabel x berisikan value 5. Lalu kita assign ke variabel y dengan value hello world. Kita lihat source code viewer. Variabel x berisikan value 5 dan variabel y berisikan hello world. Kembali kita buka Flowgorithm, kemudian saya hapus terlebih dahulu. Kita buat variabel x. Saya isi value x sama dengan hello world. Kemudian kita kasih output. Outputnya adalah x. X berisikan hello world. Saya bikin output yang kedua, langsung saya isikan value Python keren menggunakan petik 2. Saya run, berhasil menampilkan hello world Python keren. Kita cek source code viewer, berikut source code untuk Python-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke Colab Google. Kita klik run. Berhasil menampilkan hello world Python keren. X saya isi value hello world, kemudian saya print variabel x, lalu saya print Python keren. Kembali ke Flowgorithm, kita buat variabel x dengan tipe data string, kemudian kita buat variabel y dengan tipe data string, dan satu lagi kita akan buat variabel data z dengan tipe data string. Kita isikan value variabel x Python. Variabel y kita isi dengan luar biasa.
Kita tambahkan value variable Z, X, dan Y. Atau bisa diartikan kita gabungkan dengan variable X dan variable Y. Kita masukkan ke dalam variable Z. Kemudian kita beri output variable Z. Kita run, berhasil menampilkan pattern luar biasa, di mana pattern diambil dari variable X dan luar biasa dari variable Y. Kita kopas, kemudian kita tambahkan di Colab Google, kita run atau shift enter. Berhasil menampilkan pattern luar biasa. Kita kembali ke Flowgorithm, sekarang kita membuat boolean, yang artinya akan menghasilkan nilai true atau false. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita buat output. Kita buat 3 output. Sepuluh lebih besar dari 9. Kemudian output kedua, 10 sama dengan 9. Output ketiga, 10 lebih kecil dari 9. Kemudian kita run, 10 lebih dari 9 true, 10 sama dengan 9 false, dan 10 kurang dari 9 false. Kita cek source code viewer. Kita copy, kita paste di Colab Google. Kita run, berhasil menampilkan value boolean. True, false, false. 10 lebih dari 9 true, 10 sama dengan 9 false, dan 10 lebih kecil dari 9 false. Contoh penggabungan variabel. Penggabungan antara nama depan, nama belakang, dan hobi, di mana variabel A untuk menyimpan nama depan dan variabel B untuk menyimpan nama belakang dan variabel C untuk hobi. Tampilkan output sebagai berikut. Kita balik lagi ke Flowgorithm, kemudian kita buat variabel A dengan tipe data string. Kita buat variabel B dengan tipe data string. Variabel C dengan tipe data string. Variabel A kita isi Adi Chandra. Jangan lupa string menggunakan tanda kutip. Kita beri value pada variabel B, Setiawan. Lalu kita beri value pada variabel C, Belajar. Kita buat output. Petik 2, nama saya. Kemudian kita tambahkan N, kita tambahkan spasi, pakai petik 2. Kemudian kita tambahkan N, variabel A. Kemudian kita tambahkan N lagi. Kita tambahkan spasi. Kita tambahkan variabel B. N kita beri koma. Kemudian kita tambahkan hobi saya, variabel C.
yaitu belajar. Ketika run, berhasil menampilkan nama saya Adi Chandra Setiawan, hobi saya belajar. Kita cek source code viewer, variabel A saya isi Adi Chandra, variabel B saya isi Setiawan, variabel C saya isi belajar. Kemudian saya print, saya beri nama saya, variabel A Adi Chandra, kemudian variabel B Setiawan, hobi saya, variabel C belajar. Kita copy source code-nya. Kita paste di kolab Google. Kita run, berhasil menampilkan nama saya Adi Chandra Setiawan, hobi saya belajar. Variabel A berisi Adi Chandra, variabel B berisi Setiawan, variabel C berisi belajar. Kemudian saya print, saya beri nama saya, ditambah variabel A, ditambah variabel B, kemudian hobi saya ditambah variabel C. Operator aritmatika. Sama seperti operator lain, untuk menambahkan plus, untuk pengurangan min, perkalian bintang, pembagian slash, kemudian sisa bagi menggunakan persen, pangkat menggunakan bintang 2 kali, kemudian bilangan bulat menggunakan slash. Kita buat variabel menggunakan declare, variabel X kita beri tipe data integer. Kemudian kita buat variabel Y, kita beri tipe data integer. Lalu kita sign atau kita isi value X sama dengan 5. Kita beri value pada variabel Y sama dengan 10. Output X ditambah Y. Kita run, berhasil menambahkan X tambah Y, 5 tambah 10 sama dengan 15. Kita cek source code viewer, berikut source code Python. Kita copy, kita paste, kita run atau shift enter. X saya isi variabel 5, Y saya isi variabel 10, kemudian saya print X plus Y sama dengan 15. Contoh penggabungan variabel integer. Perhitungan luas, panjang menggunakan variabel P, lebar menggunakan variabel L, luas menggunakan variabel luas. Perhitungan luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan output luas. Pada Flowgorithm kita buat dulu variabel P dengan tipe data integer. Kembali kita buat variabel L dengan tipe data integer. Variabel luas dengan tipe data integer. Kita assign atau kita beri value pada variabel P sama dengan 2. Kita assign atau kita beri value pada variabel L sama dengan 5. Kita assign pada variabel luas atau kita isi pada variabel luas, luas sama dengan P kali L. Kemudian kita beri output luas. Kita run, berhasil menampilkan nilai 10. P dikali L sama dengan 10. Kita lihat source code viewer. Kita copy, kemudian kita paste di kolab Google. Kita shift enter atau klik run. Variabel P saya isi dengan value 2, variabel L saya isi 5, variabel luas saya isi P kali L.
kemudian saya print luas. Panjang kali lebar 2 kali 5 sama dengan 10. Input digunakan untuk memberikan input dari user melalui console box. Kita buat variabel nama, kita beri tipe data string. Saya beri input dengan variabel nama. Kita run, berhasil menampilkan input konsol nama. Berhasil menampilkan Adi. Kita cek source code viewer. Kita copy, kita paste di Colab Google, kemudian kita shift enter atau run. Berhasil menampilkan input teks nama. Saya isi Adi Chandra Setiawan. Berhasil menginput input teks nama. Contoh input, buatkan input teks atau konsol input angka 1 dan angka 2. Hasilnya angka 1 dikalikan angka 2. Kita buat variabel terlebih dahulu, variabel angka 1. Kita beri tipe data integer. Kita buat variabel 2 dengan variabel name angka 2, tipe data integer. Kita buat input, kita ambil dari variabel angka 1. Kemudian kita buat kembali input, kita ambil dari variabel angka 2. Kita beri output, akan kita tampilkan value yang diinput pada input angka 1 dikali angka 2. Kemudian kita klik run, kita input angka 1, 10. Kita input angka 2, 50. 10 kali 50 sama dengan 500. Kita lihat source code viewer. Pada Python mempunyai source code input buka dan tutup kurung. Kemudian kita declare tipe datanya integer. Kita copy, kita paste di Colab Google. Kemudian kita run atau shift enter. Variabel angka 1 berisikan input teks input dengan tipe data integer. Variabel angka 2 berisikan input teks dengan tipe data integer. Kemudian kita print angka 1 dikali angka 2. Kita isi angka 1 50, angka 2 100, sama dengan 5000. Kita buat kembali input teks tetapi menggunakan label. Kita kopas, kita isi bagian input, masukkan angka 1. Kemudian angka kedua, masukkan angka 2. Jika kita run, maka akan tampil label masukkan angka 1. Kita isi 40, kemudian angka 2 kita isi 30. Maka hasilnya angka 1 dikali angka 2 sama dengan 1200. Conditional statement. Conditional statement adalah pemilihan di antara dua pilihan atau lebih, yang biasa sering kita pakai if else, dan else. Tapi pada Python menggunakan elif. If kondisi 1, kemudian statementnya, else, kemudian statementnya. Untuk if, dan else, contohnya if kondisi 1, kemudian statementnya, elif kondisi 2, statementnya, lalu else, statementnya. Berikut condition statement. Hampir sama dengan bahasa pemrograman lain, seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Kita coba condition statement. Saya buat variabel A dengan tipe data integer. Kemudian saya buat variabel B dengan tipe data integer. Saya assign atau saya beri value pada variabel A dengan nilai 1. Variabel B saya isi dengan value 10.
kita beri kondisi if A kurang dari 10. Jika A kurang dari 10, maka outputnya adalah A lebih kecil dari B. Statement ini hanya untuk if, nanti akan kita coba if else-nya. Kita run A lebih besar dari B. Kita cek source code viewer. Kita copy, kemudian kita paste di kolab Google. Variabel A saya isi nilai 1, variabel B saya isi nilai 10, kemudian saya kasih kondisi jika A kurang dari B, maka akan tampil A lebih kecil dari B. Lalu kita beri dua kondisi if else. Kita tambahkan output pada false, A lebih besar dari B. Kita cek source code viewer. Kita copy, kita paste di kolab Google. Kita copy paste, kemudian kita ganti variabel A sama dengan 40. Ketika kita jalankan, akan menampilkan A lebih besar dari B, karena 40 lebih besar dari 10. Atau A lebih besar dari B. Masuk ke kondisi yang kedua. Kemudian kita tambahkan 3 kondisi. Saya buat variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 500. If A lebih kecil dari B. Jika A lebih kecil dari B, akan menampilkan A lebih kecil dari B. If A lebih besar dari B, maka akan menampilkan A lebih besar dari B. Kemudian else, jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak sesuai, maka akan menampilkan A sama dengan B. Kita run, berhasil menampilkan A lebih kecil dari B. Kita ganti value dari variabel A 900. Membaca kondisi kedua, A lebih besar dari B. Kemudian kita ganti B sama dengan 900, A sama dengan B. Lanjut ke perulangan atau looping. Saya menggunakan while. Kita buat variabel baru dengan variabel i, tipe data integer. Kita beri value variabel i sama dengan 1. Kita buat perulangan menggunakan while. Kita beri kondisi i kurang dari 6. Kemudian kita beri output variabel i. Kita assign variabel i berisikan i plus 1. Kita run, berhasil menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, di mana dimulai dari 1 di bawah angka 6. Kita copy, kemudian kita paste di kolab Google. Kita klik run. Berhasil menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, di mana variabel i sama dengan 1, diawali dengan nilai 1, kemudian kita looping sampai dengan kurang dari 6. Kemudian kita tambahkan variabel i plus 1. Untuk menambahkan komen, kita bisa menggunakan tanda pagar atau crash.
Saya contohkan, ini looping. Ketika di-run, komen ini tidak ditampilkan sebagai hasil. Flowgorithm merupakan suatu aplikasi yang mempermudah kita untuk belajar algoritma. Jadi dengan Flowgorithm, kita bisa belajar algoritma dengan cara runut. Begitu juga dengan bahasa pemrograman, yang intinya bahasa pemrograman adalah bahasa kita untuk menyampaikan sesuatu atau instruksi sesuatu kepada komputer atau ke mesin untuk melakukan proses tertentu. Apakah kita harus menggunakan Flowgorithm terlebih dahulu sebelum kita membuat Python? Kita tidak harus terlebih dahulu menggunakan Flowgorithm, karena sebenarnya Python merupakan bahasa yang sederhana yang mudah kita pelajari. Tapi dengan Flowgorithm kita bisa belajar algoritma lebih struktur. Kamu bisa pilih belajar dari Flowgorithm terlebih dahulu atau langsung menggunakan Python.